Selamat pagi pemirsa, Anda kembali di Metropolitan Potret Realitas Kota Kita. Dari Cikande pemirsa, jejak radiasi cesium 137 belum sepenuhnya hilang dan penanganannya masih berlanjut. Di Yogyakarta, gunung sampah makin menggunung. Krisis pengelolaan limbah kian mendesak dan di ibu kota kabel semraut masih menjadi ancaman warga. Saya Ana Telita, inilah Metropolitan selengkapnya. Langsung saja kita hadirkan informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana paparan radiasi cesium 137 ditemukan di kawasan industri Cikande, Banten. Meski pemerintah memastikan levelnya di bawah ambang batas, publik masih bertanya dari mana sumber radiasi itu berasal dan seberapa aman lingkungan sekitar. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Nampak tenang, tapi menyimpan ancaman tak kasat mata. Kawasan industri Cikande di Serang, Banten kembali jadi sorotan. Setelah hampir 2 tahun sejak kasus serupa di perumahan Batan Indah, kini paparan cesium 137 kembali ditemukan di area industri. Temuan ini memicu kekhawatiran, sebab bahan radioaktif seharusnya hanya ada di fasilitas penelitian atau reaktor. Tim Satgas BRIN bersama KLHK langsung turun ke lokasi. Hasil awal menunjukkan kadar radiasi 0,4 mikrosievert per jam di atas ambang normal lingkungan, meski tak cukup tinggi untuk membahayakan langsung. Namun asal cesium 137 masih misterius. Tim BRIN dan juga Kementerian Lingkungan Hidup telah memastikan bahwa radiasi paparan di Cikande sudah di bawah ambang batas. Tetapi muncul pertanyaan penting, mengapa bahan radioaktif seperti cesium 137 bisa ditemukan di kawasan industri yang harusnya hanya bisa ditemukan di fasilitas riset maupun reaktor? Jadi Satgas melalui Bapeten, BRIN dan juga Barreskrim Kepolisian sudah berhasil melakukan tracing terhadap sumber dari kontaminasi ini, yaitu adalah di pabrik pembuatan steel ya, besi baja yang terlokasi di Cikande, Industrial Estate di Cikande, di Serang, Banten. Ya tentu sekarang Barreskrim sudah melakukan investigasi kriminal ya, bagaimana pabrik tersebut bisa terkontaminasi. Jadi ada bahan yang digunakan untuk memproduksi besi baja itu ternyata terkontaminasi. Jadi sedang ditelusuri. Jadi kita ingin betul-betul mendapatkan suatu gambaran yang komprehensif, terus bagaimana produk yang terkontaminasi itu bisa sampai kepada lokasi pabrik yang memproduksi besi baja ini. Tentu sekarang kan kita juga di samping melokalisasi area yang terkontaminasi itu, kita juga melakukan dekontaminasi. Kita sedang melakukan proses supaya area tersebut ya dan sekitarnya itu ya pada akhirnya itu bersih dari kontaminasi. Namanya proses dekontaminasi. Itu dilakukan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi proses itu sedang berjalan. Tentu ini banyak pelajaran harus dipetik oleh pemerintah ya. Tentu pengawasan terhadap penggunaan cesium 137 sendiri. Karena itu kan di berbagai kegiatan industri pada level rendah itu cesium 137 digunakan. Jadi bagaimana selama ini proses pembuangannya, ya kan disposalnya, itu semua adalah pelajaran penting bagi kita dan pemerintah sudah melakukan kajian yang mendalam agar kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Pemerintah sudah secara cepat ya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menangani masalah ini. Kita sudah melakukan tracing ya terhadap sumber dari kontaminasi ini dan kita sudah melakukan lokalisasi terhadap area yang terkontaminasi itu dan sekarang kita sedang berusaha untuk melakukan dekontaminasi sehingga kita pastikan bahwa betul kontaminasi itu terlokalisasi di satu area saja, tidak menyebar kemana-mana. Cesium 137 dikenal digunakan di sektor industri logam, alat ukur, hingga kedokteran. Dugaan kuat, sumber radiasi berasal dari limbah alat ukur industri yang dibuang tanpa prosedur. BRIN kini tengah melacak asalnya dengan metode isotop tracing untuk memastikan tidak ada peredaran bahan radioaktif ilegal. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menegaskan pengawasan limbah industri akan diperketat. Pemerintah menyiapkan revisi regulasi agar kasus serupa tidak terulang, serta menekankan pentingnya transparansi pelaporan bahan beresiko tinggi. Satgas cesium 137
memutuskan kawasan industri modern Cikande dengan status kejadian khusus. Statusnya adalah status kejadian khusus cemaran radiasi. Jadi mulai hari ini semua kegiatan ada di dalam kontrol dari tim Satgas penanganan radiasi cesium 137. Semua kegiatan keluar masuk akan dikontrol melalui RPM, Radiation Portal Monitoring. Sambil menunggu pemasangan yang memerlukan waktu beberapa hari, maka akan dilakukan pengawasan secara manual melalui detektor yang dimiliki oleh Gegana Polri, Bapeten dan BRIN. Jadi mulai besok sudah akan dikontrol semua barang yang keluar masuk, terutama yang keluar dipastikan akan tidak tercemar cesium 137. Warga sekitar mengaku belum dapat informasi langsung mengenai paparan radiasi ini. Mereka berharap ada sosialisasi dan pendampingan agar tidak menimbulkan kekhawatiran. Meski kadar radiasi di Cikande telah dinyatakan aman, tetapi fakta bahwa adanya bahan radioaktif cesium 137 di kawasan industri ini menjadi peringatan bahwa pengawasan dalam pembuangan limbah berbahaya di negeri ini masih mempunyai celah. Dari Jakarta, Shena Damayana, Indra Galih, TV One mengabarkan.